Coba deh pikirin, dari transaksi perbankan sampai chat pribadi kita, semua aspek kehidupan modern kita ini dibangun di atas fondasi rahasia. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana caranya semua rahasia digital itu tetap aman? Jawabannya ada pada sebuah ilmu kuno yang jadi pahlawan tanpa tanda jasa di zaman kita. Kriptografi. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu kompleks dan jujur keren banget. Gimana caranya kita bisa yakin kalau cuma orang yang tepat yang bisa baca informasi kita? Nah, jawabannya itu sudah berevolusi selama ribuan tahun. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Kriptografi, yang kalau diartiin secara harfiah itu tulisan tersembunyi, adalah penjaga senyap dunia digital kita. Ini adalah seni sekaligus ilmu untuk memastikan pesan kamu tetap jadi milik kamu, transaksi kamu aman, dan data kamu ya terlindungi. Kebutuhan untuk merahasiakan sesuatu itu bukan hal baru loh. Faktanya ini tuh umumnya udah setua peradaban itu sendiri. Yuk kita coba flashback sedikit buat lihat gimana caranya nenek moyang kita dulu menjaga rahasia mereka. Coba kita lihat perjalanannya. Mulai dari ukiran aneh di makam Mesir untuk melindungi pengetahuan spiritual, terus ke strategi militer Sparta, dan tentunya mesin Enigma yang legendaris itu, yang mengubah arah sejarah. Inti idenya selalu sama. Gimana caranya bikin pesan, jadi nggak bisa dimengerti sama siapapun, kecuali orang yang dituju. Nah, ini contohnya keren banget. Di sebelah kiri, kita lihat hieroglif Mesir yang sengaja dibuat beda. Mungkin biar pengetahuan suci tetap eksklusif. Terus di kanan, ada resep glasir dari Mesopotamia yang disamarkan. Ini nunjukin kalau melindungi informasi, mau itu rahasia dagang atau teks suci, itu udah jadi prioritas manusia dari dulu. Oke, kita fast forward ke era digital, di mana taruhannya jauh lebih tinggi. Sandi-sandi sederhana, wah udah nggak cukup lagi. Dunia butuh standar yang kuat banget, bisa diandalkan di mana-mana, dan hampir mustahil untuk dipecahkan. Dan muncullah AES. Jadi setelah standar enkripsi yang lama mulai kelihatan celahnya, diadakanlah kompetisi global selama 5 tahun buat nyari penggantinya. Pemenangnya, yang tadinya namanya Ringendel, ternyata jadi sangat terpercaya, sampai akhirnya diadopsi jadi standar di seluruh dunia. Jadi gimana cara kerjanya? Ini tuh kayak tarian 4 langkah yang jenius. Pertama, sub-bytes, ini ibaratnya kita ganti setiap huruf di pesan dengan simbol rahasia dari buku kode. Kedua, shift rows, yang bakal menggeser baris-baris data kayak lagi ngocok setumpuk kartu. Ketiga, mix columns, ini mencampur data di dalam kolom, jadi efek satu bagian kecil data bisa menyebar ke banyak bagian lain. Terakhir, add round key. Nah, disinilah kunci rahasia kita digabungkan benar-benar mengunci pesannya. Setiap langkah ini dirancang buat bikin bingung dan menyebar data, sampai pola aslinya mustahil dilacak lagi. Dan bagian gilanya, proses 4 langkah yang baru kita bahas, mengganti, menggeser, mencampur, dan menggabungkan, itu nggak cuma dilakuin sekali. Untuk versi AES yang paling kuat, yaitu AES 256, proses ini diulang sampai 14 kali. Dan kalau Anda masih butuh bukti seberapa kuatnya AES, ini dia. Badan Keamanan Nasional AS, NSA, itu sampai menyetujuinya untuk melindungi informasi paling rahasia negara. Ini tuh semacam stempel kepercayaan paling tinggi di dunia kriptografi. Tapi kriptografi itu lebih dari sekedar nyembunyiin data loh. Ini juga tentang menciptakan kepercayaan. Gini deh, di dunia digital kan kita nggak ketemu langsung. Terus gimana kita bisa percaya sama orang yang lagi kita ajak bicara atau yakin kalau sebuah transaksi itu sah? Jawabannya ada di konsep kunci. Enkripsi simetris, kayak AES, itu pakai satu kunci yang sama buat mengunci dan membuka. Cepat, efisien, tapi masalahnya, kita harus punya cara aman buat ngasih kunci itu ke orang lain. Nah, di sisi lain, ada enkripsi asimetris yang pakai trik keren, sepasang kunci. Ada kunci publik yang bisa kita sebar ke seluruh dunia, siapapun bisa pakai itu buat mengunci pesan buat kita, tapi cuma kita yang punya kunci privat pasangannya yang bisa membuka pesan itu. Konsep inilah yang merevolusi keamanan komunikasi di internet. Dan dari ide kunci publik privat inilah muncul satu konsep yang krusial banget, non-repudiation. Ini istilah kerennya, yang intinya lo nggak bisa ngelak lagi. Ini tuh setara dengan tanda tangan basah yang sah secara hukum di dunia digital, yang bisa membuktikan kalau Anda dan cuma Anda yang melakukan sesuatu. Biar gampang, kita lihat contohnya. Pas kita belanja online, tindakan kita itu secara digital ditandatangani pakai kunci privat kita. Si penjual kemudian pakai kunci publik kita buat ngecek tanda tangan itu. Kalau cocok, itu jadi bukti yang nggak bisa dibantah kalau memang kita yang melakukan pembelian.
Inilah yang membangun kepercayaan di seluruh ekonomi digital kita. Tentu aja, di balik semua algoritma dan kunci ini, ada orang-orangnya loh, para jenius pembuat dan pemecah kode yang menjaga dunia digital kita tetap aman. Yuk kita intip sedikit dunia mereka, karena ini adalah bidang karir yang penting banget dan terus berkembang. Nah, yang menarik di sini adalah gimana ini nunjukin ada jalur yang beda-beda. Kalau Anda tipe yang suka ngoprek langsung turun tangan membangun sistemnya, sertifikasi kayak ECCS itu cocok banget. Tapi kalau Anda lebih tertarik sama manajemen dan strategi tingkat tinggi, CSSP bisa jadi jalurnya. Keduanya sama-sama sangat dihargai. Dan keahlian ini mahal harganya. Seperti yang bisa kita lihat, punya sertifikasi yang tepat itu bisa banget meningkatkan potensi penghasilan. Mau itu peran manajemen yang lebih luas atau peran teknis yang lebih spesifik, pasar sangat menghargai para ahli yang paham cara menjaga rahasia. Tapi, ceritanya belum selesai. Selalu ada tantangan baru di depan mata. Dan yang ini, wah, ini levelnya beda. Sesuatu yang mengancam untuk merusak semua yang sudah kita bangun. Ancaman itu adalah komputer kuantum. Komputer ini bukan cuma sedikit lebih cepat. Cara kerjanya pakai prinsip fisika yang sama sekali berbeda, yang bikin mereka bisa memecahkan masalah matematika tertentu dengan kecepatan eksponensial. Kekuatan komputasi yang luar biasa inilah yang bisa menghancurkan banyak enkripsi yang saat ini kita anggap aman. Ini kayak perlombaan antara para pembuat kode dan mesin pemecah kode terhebat. Tapi ada kabar baiknya juga. Ingat AES-256, versi terkuat yang punya 14 putaran itu? Para ahli percaya kalau dia cukup kuat untuk menahan serangan dari komputer kuantum. Masalahnya, banyak sistem lain yang nggak seberuntung itu. Jadi, ancamannya sangat nyata. Jadi, para jagoan kriptografi di seluruh dunia nggak tinggal diam kok. Mereka sedang merancang generasi baru algoritma yang disebut kriptografi pasca kuantum atau PQC. Ini adalah perlombaan senjata keamanan yang terus berlanjut buat memastikan rahasia kita tetap aman di masa depan. Dari hieroglif kuno sampai ancaman kuantum, perjalanan menjaga rahasia ini sebetulnya adalah cerminan dari kemajuan kita sendiri. Jadi, intinya begini, seiring teknologi kita jadi makin canggih, kebutuhan untuk melindunginya juga makin besar. Pertanyaannya tetap, saat kita memasuki era komputasi yang baru ini, apakah kita akan siap?